Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Tentunya kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja, mudah-mudahan apa yang kita harapkan selama ini kita menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa kita harus selalu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun tentunya. Anak-anak sekalian mungkin pada kesempatan ini sangat disibukkan dengan belajar dari rumah sesuai dengan program pemerintah dalam rangka menjaga kesehatan. Anak-anak di rumah tentunya dalam belajar ini banyak sekali media yang digunakan sesuai dengan yang dipergunakan oleh guru-guru kalian. Di antaranya ada Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian Zoom, harus nonton YouTube, dan sebagainya. Nah, tentu kalian, apakah ada kesulitan di antara kalian? Kalau ada kesulitan, berikut ini saya akan memberikan sedikit bagaimana sih caranya menggunakan Google Classroom. Kalian memiliki HP, Android, dan juga ada laptop dan sebagainya. Oke, kalian di sini ada bagaimana sih laptop ini bisa seperti yang kalian gunakan ini bisa dipakai untuk kepentingan pembelajaran bagi kalian. Di antaranya bahwa kalian itu pertama-tama harus tentunya memiliki akun ya. Akun, kalau kita menggunakan Google Classroom, berarti kita atau kalian ini harus memiliki akun Google, di mana akun Google ini akan dipakai untuk segala macam yang ada di Google, ya, aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Baiklah kakak-anak sekalian, bagaimana kita akan memasuki ke Classroom. Kalau kalian sudah memiliki Classroom tentunya akan baik, tapi kalau misalkan kalian tidak memiliki Classroom, kalau di HP ini bisa kita menggunakan searching di Google ya. Kalau di Google ini bisa ketik Classroom, cari, ini akan lebih ringan dibandingkan ketika kalian ingin menggunakan aplikasinya. Kalau ada aplikasinya muncul di aplikasinya ada di depan ini. Ada aplikasi Google Classroom, ini akan muncul di sini. Tapi saya sendiri akan mencoba menggunakan di searching menggunakan Classroom ini. Oke, bagaimana anak-anak? Kita akan memasuki Classroom. Classroom di sini ada Google Classroom ya. Nah, setelah ini go to Classroom. Kita akan pergi ke go to Classroom. Nah, kalau udah masuk ke go to Classroom, di sini ada kelas-kelas yang tentunya harus kalian ikuti ya. Harus kalian ikuti seperti bagaimana ketika kalian masuk ke kelas mana yang kalian akan ikuti. Misalkan kalian itu akan memasuki kelas di antaranya ada kelas, misalkan kalian akan memasuki ke suatu kelas misalkan 8I. Nah, 8I ini memiliki kode apa? Di sini ini kodenya, ada kode atau kelas yang lain. Misalkan kalian akan memasuki sebuah kelas, misalkan sekelas yang lain ya. Kalian nanti di sini ada tambah kelas, masuk ke kelas mana. Kalau kalian sudah masuk kelas, misalkan kalian sudah masuk ke kelas, sebuah kelas ya, dengan mengetikkan
ini. Jadi ada kata tambah, kemudian ada klik ini, gabung ke kelas. Nah, bagaimana suatu kalian kalau sudah gabung ke kelas, nanti kalian akan mendapatkan seperti begini. Kelas kalian misalkan 8i. Nah, di 8 ini kalian ada apa saja? Pertama, kalian sudah tercatat di dalam kelas. Ada anggota, kemudian sudah tercatat nama-namanya. Kemudian kalau misalkan bagaimana kalian ini akan mencari sesuatu, kalian lihat di forum, misalkan ada apa sih berita di forum untuk kali ini. Nah, ketika sudah melihat ini, kalau masuk kelas ada tugas apa saja sih yang di dalam forum ini, dalam kelas ini. Misalkan kalian itu ada di kelas 8i, kalian lihat tugasnya. Nah, kemudian tugas ini akan mengikuti semua topik. Misalkan yang kalian cari topiknya itu sesuaikan dengan mata pelajaran. Misalkan di sini ada topiknya mengenai di PPKN. Nah, di PPKN itu ada apa? Dilihat tugasnya, di sini ada tugas-tugas yang harus kalian laksanakan. Yang pertama misalkan ada di sini ada nonton, ya. Kalian harus mengamati tugasnya nonton, tinggal diklik saja nonton seperti begini, ya, nonton. Sambil diamati, dipelajari dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, oke. Kalian sudah menonton, kemudian dilihat lagi tugasnya. Oh iya, keluar, maaf. Ini ada keluar tadi. Kalau sudah ditonton, kemudian kalian akan melihat tugas apa yang harus kalian lakukan ketika habis menyimak, menonton suatu yang disuruh oleh ibu bapak guru kalian. Oke, tadi masuk ke kelas 8i. Kemudian di sini ada tugas. Nah, tugas ini kemudian ada sesuai dengan topiknya PPKN. Sesuai dengan topiknya PPKN ya. Nah, di sini ada tugas dan kemudian ada lagi tugas pengamatan. Nah, tugas pengamatan ini tinggal diklik di sini oleh kalian. Kemudian apa sih? Nah, baru dikerjakan tugas sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian kirim. Kalau sudah dikirim, sudah. Tinggal nunggu penilaian oleh Bapak Ibu Guru. Ya, jangan lupa ketika kalian ingin masuk ke classroom, kalian harus masuk ke Google kalian dulu. Ya, baru kita cari classroomnya ada di mana. Itu kalau menggunakan menggunakan classroom. Nah, bagaimana kalau kalian ingin menggunakan apa yang sudah ada? Sekarang classroomnya sudah ada, tinggal masuk ke Gmail dulu. Masuk ke Gmail, kalian masukkan kode akunnya dan sebagainya, nanti akan masuk ke Gmail. Nanti di sini ada classroom. Classroom ketika kalian akan menambahkan, misalkan kalian itu akan menambah. Ini misalkan seperti tadi di HP Android ini, ketika kalian ada classroom di sini, ini kebetulan tidak ada classroom. Saya sendiri menggunakan hal yang lain. Nah, di sini ada classroom, tadi sudah masuk ke classroom. Ini masuk ke classroom, kemudian gabung. Misalkan gabungnya ke kelas, bahwa kalian itu kelas apa? Lihat kodenya yang diberikan oleh ibu bapak kalian atau wali kelas. Misalkan di sini ada BKVXIB. Ya, nanti ini gabung ke kelas apa ini? Nah, itu sesuai dengan kelas kalian. Nah, misalkan di sini ada kelas A. Nah, kelas A itu sama seperti tadi, ya. Bahwa kalian tadi ada masuk sebagai siapa? Lihat di anggotanya apakah sudah masuk atau belum. Sini ada nama-namanya, ya.
nama. Kemudian di sini ada juga guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, ini. Nah, di forum itu semuanya berita-berita terkini, ya, apa sapaan atau apa sebagai tempat chatnya. Kemudian di sini ada tugasnya, sama seperti kalian menggunakan Android. Ya, ketika kalian menggunakan Android itu sama. Di sini kebetulan tidak ada classroomnya, cuma di sini kita menggunakan masuk ke classroom, go to classroom sama. Ya. Ini kalian sudah masuk, seolah sudah masuk di sini. Ini ada tambah. Ya. Tambah ke kelas, gabung kelas, sama seperti tadi, gabung ke kelas 5, misalkannya 5 B T V X I B, gabung. Nanti tampilannya itu kan sama, ya. Oh, ini tidak ada batal tadi tidak pakai pasti orang masuk DP VXIB. Oh, sudah gabung ya. Oh, kalian sudah gabung, tinggal mencari kelasnya. Kalau di sini cari kelas, oke, kita cari kelas yang sama. Misalkan tadi kelasnya 8A ya. Oke, ini sama. Nih, kelasnya sama. Kemudian di sini ada tugas yang harus dilaksanakan oleh kalian. Ini materi pelajaran. Oh, jadi jangan lupa kalian bahwa yang pertama harus kalian lakukan adalah tentunya harus mengabsen, ya. Mengisi daftar hadir harian. Nah, daftar hadir ini sudah tercantum di setiap kelas. Tinggal di sini dimasukin, tinggal diklik, ya, sama seperti kalau kalian juga menggunakan ini, tinggal diklik, nanti akan sama isinya. Klik di sini, ya, masuk sama ketika di Android ataupun di laptop, ya. Isi absennya, tinggal mengisi absen sama. Oke, nah tinggal isi nomor induk siswa seperti apa yang di rapot NIS atau NEPD sekarang namanya. Kemudian mata pelajarannya apa, tinggal pilih namanya apa, kemudian keterangannya hadir atau apa, ya. Nah, di sini sama, tinggal dikirim kalau sudah diisi, ya. Tunggu, biarkan aja. Kalau sudah terkirim, udah, jangan diulang-ulang, hanya satu kali, ya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Ini sudah, misalnya sudah diisi nih. Nah, ini kalau sudah diisi, oke, kita kembali lagi. Kita ke kelas lagi, tugas. Nah, tinggal pelajaran apa hari ini. Nah, kalau sudah pelajaran hari ini, kalian tinggal pilih, oh pelajaran ini tentang IPA atau tentang apa. Tinggal klik di IPA, lihat di sini di topiknya, lihat di sini topik, tinggal klik topik. Kalau di HP, materi pelajaran apa, ke IPA, cari IPA. Jadi tidak susah-susah nyarinya. Oh, IPA tentang apa? Lihat tugasnya di sini. Itu cara pembelajaran menggunakan Classroom. Tinggal klik, kemudian biasa kalau sudah beres tinggal keluar lagi. Keluar gampang lah, tinggal keluar aja. Nah, kemudian bagaimana kalau kalian ingin menggunakan hal yang lainnya? Sini ada
Bagaimana kalau kalian ingin menggunakan Google Meet? Nah, kalian tinggal masuk ke sini, atau di sini ada Google Meet. Di HP, di laptop ada Google Meet-nya. Cari Google Meet. Ya, Meet. Nah, kemudian di sini juga sama, kita cari Google Meet. Nah, kemudian kalian tinggal meeting kode, masuk ke meeting kodenya. Tinggal masukin kodenya apa sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ya, misalkan di sini ada kodenya. Kodenya apa ya? Nah, misalkan di sini ada kode yang diberikan itu untuk kalau misalkan ada Google Meet, kalian tinggal memasukkan ke Google Meet. Ketik di sini kodenya. Ya, misalkan kode yang diberikan, jangan lupa itu pakai tanda. Misalkan kodenya NMJ strip CUJX strip DSS. Ini kodenya, tinggal gabung. Oke. Nah, bagaimana kalau minta bergabung? Oke, nanti akan muncul, orang lain akan menerima ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan ini? Sama kodenya yang tadi, ini diketik, kemudian tinggal join meeting. Kalau ini di HP ya. Nih kalau di HP nih kita sudah bergabung ke semuanya. Kemudian oke ya, kita sudah mengerti di sini. Nah, keluarnya bagaimana keluarnya? Di sini ada tinggal yang merah di tengahnya. Di sini tinggal di klik saja ya. Atau kalau di sini tinggal di klik beres ya. Bagus, misalkan beri penilaian bagus atau gimana, kemudian close juga sama, kemudian kita close saja nanti ya, balik ke layar utama. Udah keluar dari Google Classmeet. Nah, itu yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin belajar. Kalau ini udah, silahkan keluar. Misalkan udah keluar, kembali lagi ke HP seperti biasa. Kemudian bagaimana kalau menggunakan Zoom? Sama, menggunakan Zoom juga seperti apa yang kalian lakukan di Google Meet. Itu barangkali sedikit. Nah, bagaimana kalian ini sudah punya akun ya, akun Google. Akun Google itu memiliki aplikasi fasilitas, yaitu tempat penyimpanan. Penyimpanan itu disebut dengan Drive. Nah, kalian ini Drive ini sebagai apa? Sebagai pengganti flash disk. Jadi kalian memiliki Drive yang isinya tentunya bisa dipakai untuk menyimpan foto dan sebagainya sehingga tidak hilang gitu. Ketika suatu waktu kalian ada perjalanan di mana-mana, nanti akan mencari di Drive ini. Ya. Itu Drive itu sebagai tempat penyimpanan file-file kalian ya. Bisa membuat folder dan sebagainya. Kalau di laptop di mana? Saya sama di sini ada Drive. Nih, Drive ya. Ini Drive saya. Nah, ini isinya ini sama, bisa untuk menyimpan, membuat folder-folder dan sebagainya. Nah, itu barangkali anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan tutorial ini kalian bisa melaksanakan dengan baik. Pembelajaran di rumah
bisa terlaksana dengan sempurna. Walaupun misalkan ada kekurangannya, bagaimana dengan kondisi internetnya dan sebagainya. Nah, itu kita wajar ya kalau kita ada di suatu tempat di mana jaringannya kurang atau lemah. Itu barangkali yang harus kita cari usaha yang lain. Nah, bagaimana kalian juga harus bantu orang-orang yang tidak memiliki fasilitas. Bagaimana caranya? Kalian berkelompok, misalkan 5 orang menggunakan satu HP, belajar bersama. Kerjakan tugasnya bisa gantian kalau misalkan untuk perorangan. Nanti untuk berkelompok juga sama. Berkelompok itu nanti kalian bisa melaksanakan satu tugas untuk sekian orang, sehingga tugas itu bisa masuk. Kita saling membantu bagi yang memang tidak memiliki fasilitas. Kemudian belajarnya bisa barengan bersama-sama dengan satu HP, bisa bergantian sehingga kuota kalian tentunya tidak habis ya. Oke kalian, itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di suatu lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lain ya, di HP yang lain, di fasilitas yang lainnya. Itu barangkali untuk sementara bisa menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet. Sekian, salam bagi kalian. Semangat terus walaupun belajar dari rumah. Terima kasih.